Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rama Syauki di channel RSK Channel. Oke. Ya kan? Iya. Gimana Jidan kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Kita sedang bersama saudara kita, teman kita, teman seperguruan lah, yes, dengan Zidan Siddiqui. Zidan nih, ada beberapa pertanyaan nih, ya, tentang apa yang dimaksud dengan ilmu hadis dan apa pentingnya dalam studi hadis ini. Kan terkadang kita mempelajari takutnya salah gitu kan ya penjelasannya, ada yang belum paham juga dari teman-teman. Gimana? Ya, jadi untuk ilmu hadis tersendiri ya itu memiliki definisi ya tentang bagaimana cara kita mendeskripsikan hadis, ya kan? Karena dari hadis itu sendiri kan mengandung arti bahwasanya itu adalah segala ucapan atau perbuatan atau ketetapan yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW ya. Nah, cuman untuk mengetahui apakah itu benar, nah itu butuh yang namanya ilmu hadis. Adapun peran dalam studi hadis itu sangat banget pentingnya ya, karena memang dalam studi hadis juga nanti akan diterangkan beberapa hal-hal yang harus kita ketahui ketika nanti kita mempelajari ilmu hadis gitu, kayak misalnya tentang sanad, matan, dan lain-lain seperti itu. Jadi sangat penting Mas Rafa untuk mengetahui hal itu. Berarti kalau hadis itu ada apa namanya, bukan silsilah, apa namanya, sanadnya ya, dari sahabat ini nanti ke tabi'in dan lain sebagainya gitu. Tapi perbedaan antara hadis marfu mauquf dan maktub itu apa tuh? Nah, antara hadis marfu, mauquf dan maktu itu memiliki perbedaan di sanadnya. Nah, kalau hadis marfu itu memang seorang rawi itu langsung meriwayatkan atau langsung menyandarkan kepada Nabi. Oh, di zaman itu. Iya, di zaman itu. Jadi enggak dari an ini enggak, tapi langsung kepada Nabi. Misalnya kalau qala Rasulullah, langsung qala Rasulullah. Nah, kalau mauquf ya tadi ya, mauquf itu dia nggak menyandarkan kepada tabiin, nggak orang-orang yang setelahnya, tapi langsung ke sahabat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah contohnya. Jadi kan sebenarnya kan sanad hadis itu kan panjang ya, antara dari seorang rawi sampai ke Nabi itu kan masanya kan panjang ya, ada an. Tapi dia memotong semua itu dan langsung menyandarkannya kepada si sahabat. Misalnya contoh Anas bin Malik misalnya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu langsung kalau Rasulullah, itu mauquf. Nah, tapi kalau maktu dia hanya sampai ke tabiin. Maksudnya tabiin itu gimana tuh? Ya, jadi dia hanya menyandarkannya kepada tabiin. Nah, tabiin dia langsung qala Rasulullah gitu. Makanya maktu itu termasuk hadis yang dhaif, salah satu dari hadis yang dhaif maktu, karena dia menyandarkannya langsung ke tabiin gitu. Tapi kalau misalnya metode yang digunakan untuk klarifikasi hadis menjadi hadis sahih, hasan, dan dhaif itu gimana ya? Nah, adapun metodenya untuk bagi kita mengerti nih hadis ini tuh sahih atau tidaknya, ya kan? Nah, itu kita harus mengetahui juga pertama ya. Jadi aspek-aspek dalam ulumul hadis itu banyak ya. Namun yang wajib kita pelajari pertama adalah rijalul hadis, yaitu tentang kita mengetahui rawi-rawi hadis ini. Dia nanti hafalannya kuat atau tidak. Nah, sifat-sifat itu di sini semua. Atau yang kedua tuh gharibul hadis, yaitu tentang kata-kata yang digunakan dalam susunan hadis tersebut. Misalnya kan banyak lah ya kan, dalam matan-matan hadis itu menggunakan lafaz-lafaz yang asing kita dengar, yang tidak bisa tidak bisa kita cari dengan kamus. Bahkan kita kalau mau cari itu harus melalui tafsiran tersendiri. Nah, itu pentingnya kita metode untuk mengetahui hadis itu sahih ataupun dhaif. Dan juga yang pasti tadi ya jalur hadis ya, tentang rawi-rawi tersebut gitu. Tapi kan tadi kita bahas tentang yang marfu ya, kan dari tabiin ya kan ya. Nah, kalau misalnya sanadnya itu sampai berapa sih maksudnya? Sejauh mana? Oh, sejauh mana? Iya, jadi kan perawi hadis itu yang terkenal itu kan seperti Imam Bukhari, Imam Muslim,
dan Imam An-Nasai, Imam Ibnu Majah, Imam Abu Daud, satu lagi siapa? Imam Ahmad bin Hambal ya termasuk ya. Nah itu beliau itu masih merupakan tabiut tabiin ya. Nah masih tabiut tabiin yang pasti jangka masanya itu udah jauh banget dari Nabi, bahkan bisa dibilang sudah hampir melewati 3 abad untuk dari zaman Nabi. Udah hampir melewati zaman 3 abad itu. Jadi memang sangatlah jauh antara dari zamannya Imam Bukhari yang paling terkenal ya kepada Nabi itu sangatlah jauh. Berarti cara membedakannya itu hadis sahih, kan banyak ya hadis sahih, apalagi sekarang banyak yang keluaran hadis palsu. Wah itu tuh parah itu itu. gimana tuh cara membedakannya gitu? Cara membedakan pasti yang dari lafadznya aja. Nanti kita makanya salah satu kita tuh harus menghafal hadis ya, banyak hadis. Jadi kita nanti ada namanya ilmu tahqiq ya, tahqiqul hadis. Nanti ada ada cara untuk mendeteksi nih lafadz ini tuh termasuk dari ucapan beliau atau tidak. Karena kan misalnya Mas Rafa ya, Mas Rafa sama saya ini satu perguruan, di guru yang sama. Tapi misalnya contoh gurunya kita berdua nih itu mengatakan kemarin saya belanja ke pasar. Itu misalnya Mas Rafa nangkapnya seperti itu, tapi saya menangkapnya beda. Saya menangkapnya kemarin saya atau Bapak tadi yang maksudnya gurunya itu pergi ke pasar, kan beda tuh lafadznya ya. Pergi ke pasar, ini belanja ke pasar. Padahal dalam segi ini kan sama gitu ya kan, pergi juga, tapi dia menggunakan lafadz yang berbeda. Nah itu nanti ditinjau dari lafadz hadisnya tersebut. Jadi kan cara pendengaran atau pemahaman seseorang itu berbeda-beda gitu. Tapi apa peran sanad itu? Apa sih peran sanad? Nah kalau peran sanad itu memang sangat sakral juga ya, makanya kalau misalnya ada hadis itu tanpa sanad itu biasanya itu tidak dibenarkan atau alias doib gitu ya kan, karena saking kuatnya. Makanya yang menerima hadis tersebut itu harus orang-orang yang terpilih, orang-orang yang tertentu yang juga mempunyai pemahaman yang kuat, hafalan yang kuat, serta pemahaman yang mendalam tentang hadis atau apalagi tentang ucapan tentang Nabi lah intinya gitu. Sangat penting banget. Berarti kalau hadis itu benar-benar harus teliti ya memilihnya ya. Nah, iya harus teliti banget. Tapi kan ada nih satu hadis ini nggak tahu hadis atau apa yang kata an-nazofatu minal iman. Nah itu hadis benar-benar atau doib atau apa? Kan artinya kan an-nazofatu minal iman itu kebersihan itu sebagian dari iman. Nah ya, keimanan kita lagi kan. Berarti kalau misalnya kita kotor, kita nggak mempunyai iman. Gitu ya, makanya itu kalau misalnya orang yang mempunyai kritisi pemikiran yang logis itu ya bahaya juga tuh. Berarti kalau misalnya kita kotor berarti kita nggak punya iman dong. Iya. Nah makanya memang itu termasuk dari hadis, cuman doib ya. Jadi berarti nggak menguatkan gitu ya. Menguatkan. Jadi nanti ada meski hadis doib itu masih diperbolehkan untuk digunakan, tapi bukan bukan sebagai sumber hukum ya, tapi menjadi fadhilul amal. Maksudnya kayak fadhilul amal itu seperti kayak motivasi lah ya. Supaya motivasi dia harus lebih bersih lagi ya kan. Ya makanya kalau itu biasanya didikan kepada anak-anak biasanya. Kalau misalnya kayak gini, wah berarti kalau misalkan saya saya harus bersih nih. Kalau misalnya bersih nanti Allah nggak senang nih sama orang-orang, kan Allah kan nggak senang sama orang-orang yang nggak beriman. Nah itu pembelajaran juga, makanya itu untuk fadhilul amal, itu untuk memotivasi agar kita melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat baik. Begitu begitu luas berarti ya pembelajarannya. Luas banget itu. Jadi bagaimana peran teknologi modern saat ini gitu dalam merubah studi hadis saat ini gitu, gimana? Bagaimana peran teknologinya? Kalau peran teknologinya sih memang sangat dibutuhkan ya, apalagi di zaman sekarang itu kan teknologi masya Allah bang sudah berubah luas era globalisasi ini. Bahkan kita aja sekarang tuh bisa loh kita membuat hadis. Kirain buat hadis. Bukan membuat hadis. Jadi kita ada aplikasi, cuman saya lupa nama aplikasinya apa. Itu jadi kita menemukan suatu hadis. Kita misalnya di HP aja misalnya.
kita salin, kita tempel nih, kemudian kita taruh di aplikasi tersebut, nanti dijelaskan ini ada hadis di dalam Sahih Bukhari, ini ada di hadis di dalam Sahih Muslim. Nah, kalau misalnya udah ada, biasanya tuh kalau hadis-hadis yang sudah masuk di dalam kategori Sahih Bukhari dan Muslim itu sudah dipastikan sahihnya, sudah 100% sahih, nggak mungkin nggak sahih gitu. Udah pokoknya enak lah. Sekarang zaman sekarang tuh saya lupa tapi nama aplikasinya tuh. Jadi dengan kita Di Android ada. Jadi misalnya kita bisa mendeteksi nih, kita dapat hafal hadis misalnya dari majalah misalnya, majalah online. Kita salin, kita tempel, nah terus kita masukin ke aplikasi ini. Nah kalau misalnya tidak ada nama hadisnya, wah berarti itu palsu tuh hadisnya. Nggak ada kan, nggak ada di kategori kutubus sittah, itu nggak ada. Kalau misalnya nggak ada di antara kutubus sittah, wah berarti udah dipastikan ini hadis palsu, ini bukan hadis. Karangan gitu biar terkenal aja kali ya. Biar viral gitu. Iya. Tapi bagaimana hadis digunakan untuk merumuskan hukum syariat? Ya karena bisa, karena memang kan hadis itu merupakan salah satu sumber hukum Islam ya. Iya. Yang kedua ya kan, apalagi yang kedua tuh ya kan, karena nanti banyak sekali fungsi-fungsi hadis kepada Al-Quran. Karena kan nanti kan kalau misalkan kita mempelajari Al-Quran saja, karena Al-Quran itu sifatnya mujmal ya, global ya. Kalau misalnya kita memaknai tekstual dari segi Al-Quran saja, itu nggak bisa, karena Al-Quran itu sangatlah mujmal, sangatlah luas pemahamannya. Contoh misalnya yadullah fawqa aydihim, itu bagaimana cara kita memaknainya. Yadul itu kan berarti tangan Allah, ya Allah, tangan, masa Allah punya tangan? Allah kan nggak berwujud. Nah iya, makanya butuh penjelasan lagi. Nah makanya nanti gunanya ilmu hadis itu adalah untuk salah satunya bayanul jinsi. Jadi iya, tentang buat menjelaskan di dalam ayat-ayat Al-Quran tersebut. Kayak contoh misalnya contoh di Al-Quran itu kan disebut aqimus sholatah ya kan, wa atuz zakata, dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Nah orang-orang pasti bertanya kan, lah sholat kita disuruh melaksanakan sholat, tapi bagaimana cara melakukan sholat? Sedangkan di Al-Quran tidak dijelaskan. Nah tapi di hadis dijelaskan, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Begini dengan takbiratul ihram, ruku, sujud. Nah itulah gunanya hadis, untuk memperjelas hukum yang ada di Al-Quran seperti itu. Tapi menurut Mas Judan ini bagaimana peran hadis dalam memperkuat, maksudnya itu lebih memperkuat pemahaman dalam Al-Quran? Peran hadis ya untuk memahamkan Al-Quran itu memang sangatlah penting ya. Karena melihat yang tadi saya jelaskan, bahwasanya memang Al-Quran itu memang bersifat mujmal ya kan, umum kata-katanya tuh. Bahkan kita tuh kalau hanya stuck di Al-Quran saja kan itu nggak akan bisa paham, kecuali memang nanti ada kayak kita mentafsirkan Al-Quran itu sendiri, itu juga harus butuh hadis ternyata. Karena butuh hadis juga. Karena saya pernah belajar kitab tafsir Jalalain itu tentang surah apa waktu itu ya, tentang Dajjal. Itu nanti dijelasin di bawah di tafsir Jalalain itu dijelasin, ada hadisnya tentang terangannya gitu ya, kemunculan Dajjal kapan gitu nah. Jadi makanya sangat penting sekali mempelajari ilmu hadis, terutama untuk menjelaskan hukum-hukum Islam gitu. Luar biasa sekali berarti hadis ya, dalam menjelaskan hukum. Iya, luar biasa sekali. Ya ada yang mau disampaikan lagi dengan perbincangan hari ini? Ya untuk penutup saja ya. Jadi bagi teman-teman semua, sangat dianjurkan untuk bagi kita itu untuk menyampaikan atau untuk mempelajari ilmu hadis, karena memang sangat penting lah ilmu tersebut ya. Apalagi di zaman sekarang ini kan sudah banyaklah dai-dai yang mengatasnamakan Rasulullah SAW, tapi dia tidak tahu ini hadisnya dia termasuk hadis atau bukan. Jadi penting untuk bagi kita teman-teman semua untuk mempelajari ilmu hadis kan, karena zaman akhir sudah semakin dekat seperti itu.
Terima kasih Mas Judan. Oh iya, sama-sama. Terima kasih teman-teman semua telah menyaksikan ya. Pertanyaan yang saya tanyakan, beberapa pertanyaan tadi, dan begitu detail ya Mas Judan menjelaskannya untuk kita ya kan. Semoga yang saya sampaikan, yang Mas Judan berikan kepada kalian, semoga bermanfaat ya, bisa dipelajari di suatu saat nanti. Amin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya Mas Judan ya.